Chung Myung terjebak dalam situasi sulit setelah awalnya mengklaim bisa memotong besi dingin, namun kemudian ragu-ragu memicu pertanyaan tajam dari Hyun Sang. Ketegangan meningkat saat Hyun Yung dengan emosi meluap-luap menegur semua orang karena menekan Chung Myung meski ia tengah menderita luka dalam. Dalam upaya menghindari tugas, Chung Myung berdalih bahwa ia belum meminum pil violet surgawi karena menunggu momen yang tepat untuk naik ke tingkat selanjutnya. Anehnya, alasan ini justru mendapat pujian dari para senior. Hyun Jong akhirnya memerintahkannya untuk beristirahat dan memulihkan diri, membebaskannya dari tugas memotong besi untuk sementara. Melihat kesempatan ini, Chung Myung bergegas ke asrama, mengemas barang-barangnya, dan berlari keluar, memberitahu Hyun Jong bahwa ia akan merawat tubuhnya di desa Hwaum. Hyun Jong, meski bingung, hanya bisa merelakannya pergi. Chung Myung tiba-tiba muncul di kediaman Hwang Jong-i dengan cara yang khas, langsung mendobrak pintu. Hwang Jong-i yang terkejut segera mengenali tamunya sebagai naga ilahi Gunung Hua, salah satu dari banyak gelar yang disematkan pada Chung Myung selama 2 tahun terakhir. Namun, Chung Myung dengan santai meminta sebuah kamar untuk dirinya sendiri, menegaskan bahwa ia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan tanpa gangguan siapapun. Selain itu, ia juga menuntut makanan yang berminyak dan bergizi 3 kali sehari, serta alkohol berkualitas tinggi, bahkan meminta tambahan beberapa botol untuk malam hari. Hwang Jong-i, meskipun kesal dengan sikap santai Chung Myung, tetap memenuhi permintaan itu karena tahu betapa berpengaruhnya pria ini. Setelah mendapatkan kamarnya, Chung Myung segera mengunci diri dan mulai mempersiapkan pekerjaannya. Ia mengeluarkan kertas kosong, menggiling tinta, dan mulai menulis ulang teknik pedang bunga plum 24 gerakan. Ia menyadari bahwa jika ia sekadar menggambarkan teknik ini secara kasar, para tetua Gunung Hua mungkin tidak akan mampu memahaminya. Teknik ini terlalu sulit dan kompleks, bahkan bagi murid-murid yang telah mempelajarinya sejak awal. Oleh karena itu, ia harus memastikan bahwa instruksi yang ia buat sangat jelas dan mudah dipahami agar dapat diwariskan dengan baik kepada generasi berikutnya. Dalam hidupnya sebelumnya, Chung Myung tidak pernah terpikir untuk menulis catatan seni bela diri seperti ini. Tetapi setelah bereinkarnasi, ia sudah tak terhitung kali menulis ulang berbagai teknik Gunung Hua. Kali ini, ia harus memastikan bahwa semua dasar-dasar yang diperlukan juga dimasukkan agar teknik ini bisa dipelajari dengan benar. Dengan tekad kuat, ia mulai menulis dengan penuh semangat, memastikan setiap detail tercatat dengan baik. Selama 3 hari, Chung Myung mengurung diri di kamarnya tanpa keluar sedikit pun, hanya meminta makanan ditinggalkan di depan pintu. Hwang Jong-i yang mengamati dari luar merasa penasaran dan frustrasi, tetapi tetap membiarkan Chung Myung melakukan apa yang diinginkannya. Ia tahu bahwa setiap kali pria itu bertindak, hasilnya selalu membawa manfaat besar bagi Gunung Hua. Sementara itu di dalam kamar, Chung Myung terus bekerja tanpa henti, menuliskan kembali seni bela diri Gunung Hua yang hampir punah. Namun, tugas itu tidaklah mudah. Meskipun ia dapat mengingat dan mempraktikkan teknik-teknik tersebut dengan sempurna, menuliskannya dalam bentuk yang dapat dipahami oleh orang lain adalah tantangan yang jauh lebih sulit. Ia sering merasa frustrasi karena ingatannya yang kabur dan terpaksa menampar kepalanya sendiri untuk mengingat kembali detail-detail penting. Teknik demi teknik ia tuliskan, mulai dari tangan daun bambu, pertarungan seluruh tubuh plum blossom, langkah bunga jatuh, hingga berbagai teknik lainnya, demi menyamarkan kebangkitan kembali, teknik pedang bunga plum 24 gerakan yang legendaris. Tumpukan buklet pun semakin tinggi seiring berjalannya waktu. Akhirnya saat tiba waktunya untuk menulis teknik pedang inti Gunung Hua, Chung Myung merasa bimbang. Ia mengenal 2 versi. Versi asli yang telah diwariskan turun-temurun dan versinya sendiri yang telah ia modifikasi berdasarkan pengalaman bertarungnya di masa lalu. Versi modifikasinya lebih cepat, efisien, dan mudah dipelajari sehingga akan lebih bermanfaat bagi Gunung Hua yang sedang bangkit kembali. Namun, ia menyadari bahwa jika teknik ini diajarkan, maka Gunung Hua akan berubah selamanya. Teknik pedang bukan hanya alat untuk bertarung, tetapi juga warisan yang mencerminkan jati diri sekte. Setelah lama mengurung diri di kamarnya, Chung Myung akhirnya menyelesaikan tugasnya, menulis ulang seni bela diri Gunung Hua.
Ia mengalami dilema besar antara mempertahankan teknik lama atau memperkenalkan versinya sendiri yang lebih efisien. Dalam kebimbangan, ia seolah mendengar suara sahyungnya yang menasihatinya bahwa dunia terubur kehendaknya adalah kehendak Gunung Hua. Menyadari bahwa dialah pewaris sejati sekte ini, ia pun memutuskan untuk menuliskan teknik pedang versi barunya. Setelah selesai, ia menghadapi masalah lain. Bagaimana cara membawa dokumen ini ke Gunung Hua tanpa menimbulkan kecurigaan? Akhirnya, ia memilih untuk menyelinap keluar pada malam hari dengan pakaian serba hitam dan karung besar di punggungnya. Huang Zhongyi yang melihatnya awalnya mengira itu pencuri, tetapi segera menyadari bahwa itu adalah Cheng Myung. Setelah menyelesaikan pembuatan pil violet surgawi, Unga membersihkan aula kedokteran dan merasa bangga atas pencapaian mereka. Namun, kebanggaannya berubah menjadi panik ketika ia menyadari bahwa pot besi dingin telah hilang, membuatnya berteriak bahwa ada pencuri. Sementara itu, Cheng Myung sedang sibuk memperbaiki pot yang sebelumnya ia potong, mencairkan dan menyatukannya kembali dengan teknik api kebencian mengubur. Menggerutu karena harus menyelesaikan tugas sulit ini sendiri, tetapi tetap bertekad untuk membawa Gunung Hua menjadi sekte terbaik. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia berusaha kembali tanpa ketahuan, tetapi mendengar murid-murid Gunung Hua sedang mencari pencuri dengan serius. Ketika hendak melarikan diri, ia bertemu Baek Sang yang mengejutkannya dengan kemampuannya yang meningkat. Namun, keterkejutannya berubah menjadi kesal saat Baek Sang langsung meneriakkan bahwa ia adalah pencuri, membuat para murid segera mengepungnya. Meskipun situasinya kacau, Cheng Myung merasa bangga melihat murid-murid yang telah dilatihnya berkembang menjadi prajurit yang cekatan. Cheng Myung awalnya berniat menguji kepercayaan diri murid-murid Gunung Hua, tetapi justru mendapati dirinya dikepung dan dihujani ancaman oleh mereka yang mengira dia adalah pencuri. Saat mencoba menjelaskan, murid-murid malah semakin bersemangat untuk menyerangnya. Saat itu, Baek Cheon dan kelompoknya tiba, dan ia segera menyadari bahwa pencuri yang mereka cari ternyata adalah Cheng Myung sendiri. Terkejut dan bingung, Baek Cheon serta yang lainnya mencoba menghindari konfrontasi dengan membiarkan Cheng Myung pergi. Tetapi situasinya semakin kacau ketika Yun Jong berusaha berpura-pura bertarung agar Cheng Myung bisa melarikan diri. Namun, alih-alih mengikuti rencana, Cheng Myung malah langsung menghantam Yun Jong hingga terpental. Sadar bahwa kekacauan ini tidak bisa dihindari lagi, Cheng Myung berteriak seolah dia adalah pencuri sungguhan sebelum kabur. Sementara murid-murid Gunung Hua terus mengejarnya tanpa menyadari identitasnya yang sebenarnya. Baek Cheon, yang frustasi melihat situasi ini, hanya bisa menghela napas. Berharap salah satu dari mereka, atau mungkin dirinya sendiri, tidak perlu melalui kejadian konyol ini lagi. Baek Cheon dan para murid Gunung Hua merasa frustrasi dengan kelakuan Cheng Myung, yang dengan santainya menghindari konsekuensi setelah merampok sektenya sendiri. Mereka muak dengan kelicikannya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Cheng Myung berpura-pura tidak tahu, dan dengan percaya diri menghadapi pemimpin sekte Hyunjong, yang malah memujinya sebagai murid yang baik. Baek Cheon dan yang lainnya menahan diri agar tidak meledak karena tahu mereka tidak bisa mengungkap kebenaran tanpa mempermalukan diri mereka sendiri. Di sisi lain, para tetua mulai menyadari bahwa Gunung Hua semakin diperhatikan oleh pihak luar, terutama setelah aliansi dengan keluarga Tang Sichuan dan peristiwa dengan sekte tepi selatan. Mereka menyimpulkan bahwa sekte harus lebih berhati-hati dalam menghadapi ancaman yang mungkin muncul. Sementara para tua berdiskusi serius, Cheng Myung hanya tertawa dalam hati, menikmati kebingungan mereka dan berpikir bahwa mereka belum cukup kuat untuk menghadapi tantangan yang sebenarnya. Cheng Myung memastikan bahwa tubuhnya telah sembuh sepenuhnya, dan dengan penuh keyakinan, ia bersiap untuk membuka pintu rahasia di dalam Gunung Hua. Para tetua sekte, termasuk Hyun Sang dan Hyun Jong, mempercayai kekuatannya karena prestasinya yang luar biasa, seperti mengalahkan Jin Jumryong dan bertarung melawan tetua sekte lain. Setelah menemukan pintu bawah tanah, mereka semua turun ke lorong gelap menuju ruangan tersembunyi. Ketika sampai di depan pintu besar yang dikunci, mereka berharap Cheng Myung dapat memotongnya dengan mudah. Namun ternyata pintu tersebut jauh lebih tebal dari yang diperkirakan, membuat Cheng Myung kesulitan. Dengan penuh frustrasi, ia mulai menebas pintu berulang kali, menggerutu karena harus menghadapi hambatan tak terduga.
Setelah usaha kerasnya, akhirnya pintu roboh dengan suara keras. Para tetua memuji kerja kerasnya. Setelah pintu besar akhirnya terbuka, suasana tegang dan campur aduk menyelimuti semua orang. Hyunjong, pemimpin sekte Gunung Hua, awalnya ragu tetapi kemudian mengumpulkan keberaniannya untuk masuk, diikuti oleh para tetua dan murid-murid lainnya. Di dalam, mereka menemukan ruangan kosong dengan hanya 3 rak buku yang awalnya membuat mereka kecewa. Namun, ketika mereka memeriksa lebih dekat, mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Seni bela diri Gunung Hua yang telah lama hilang, termasuk teknik pedang bunga plum 24 gerakan yang legendaris. Hyunjong dan para tetua terkejut sekaligus terharu, terutama ketika menemukan buku dengan ilustrasi teknik secara sistematis, sesuatu yang sangat mereka butuhkan selama ini. Yang lebih mengejutkan, buku tersebut mencantumkan nama orang suci pedang bunga plum, Chumyung dari generasi ke-13 Gunung Hua, yang meninggalkan wasiatnya agar generasi mendatang menjaga dan mengembangkan teknik ini. Kegembiraan mereka memuncak saat menyadari bahwa mereka telah mendapatkan harta yang tak ternilai, warisan sejati Gunung Hua yang akan memastikan kejayaan sekte mereka untuk selamanya. Setelah menemukan buku-buku teknik bela diri yang sangat berharga, Hyunjong yang bersemangat segera mengambil salah satu buku dan hendak membalik halamannya. Namun, ia tiba-tiba berhenti dan menyadari sesuatu yang aneh. Halaman depan dan belakang buku itu saling menempel. Hyunjong dan para tetua lainnya juga memperhatikannya dengan tatapan bingung. Sementara di belakang mereka, Chungmyung mulai berkeringat deras. Ia merasa panik karena khawatir rahasianya akan terbongkar. Hyunjong mencoba menenangkan dirinya dan berspekulasi bahwa kondisi buku yang masih sangat baik ini mungkin disebabkan oleh cara penyimpanannya di dalam ruang besi yang dingin. Hyunjong pun setuju dengan pendapat tersebut dan menertawakan kemungkinan bahwa seseorang bisa masuk ke tempat ini dan menulis ulang semuanya. Namun, ketenangan Chungmyung kembali terganggu saat Hyunsang dengan cermat memeriksa lebih lanjut dan menyadari bahwa semua buku dalam ruangan ini memiliki tulisan yang sama, seolah-olah ditulis oleh satu orang. Para tetua dengan penuh haru menyimpulkan bahwa orang suci pedang bunga plum sendirilah yang menuliskan semua teknik bela diri ini. Hyunjong tak dapat nahan emosinya. Tubuhnya melemas karena terlalu terharu dan hampir jatuh pingsan. Hyunjong yang refleksif segera menangkap dan mengguncangnya agar tetap sadar, membuat suasana menjadi sedikit kacau. Sementara itu, murid-murid Gunung Hua yang baru memasuki ruangan ikut larut dalam kegembiraan saat mereka menemukan teknik-teknik bela diri yang telah lama hilang, seperti Plum Blossom Whole Body, Taiho Longsword, dan Harmoni Pedang Gadis Bulan. Mereka begitu terharu hingga beberapa di antaranya hampir menangis karena akhirnya bisa melihat teknik-teknik leluhur mereka kembali. Namun, kejadian mengejutkan lain terjadi ketika Baek Cheon yang mencoba meletak kembali sebuah buku ke rak tanpa sengaja menemukan celah tersembunyi. Chungmyung yang melihatnya langsung terkejut dan panik dalam hati, tetapi terlambat untuk menghentikan apa yang akan terjadi. Para tetua dan murid lainnya segera bergegas untuk memeriksa celah itu dan menemukan sebuah pintu tersembunyi di bawah rak buku. Dengan penuh semangat, mereka membukanya dan menemukan sebuah ruang bawah tanah yang misterius. Mereka bergegas turun berharap menemukan lebih banyak rahasia leluhur mereka. Namun ketika mereka masuk, ruangan itu ternyata kosong. Tidak ada gulungan teknik, tidak ada harta, hanya lantai kosong dengan lingkaran besar di tengahnya. Mereka semua merasa bingung dan sedikit kecewa, tetapi Hyunjong, dengan kebiasaannya untuk selalu mencari makna yang lebih dalam, tiba-tiba tersenyum dan berkata bahwa ini adalah ajaran nenek moyang mereka. Menurutnya, ruang kosong dan lingkaran besar itu adalah simbol penting yang mengajarkan bahwa seseorang harus tahu kapan harus berhenti dan tidak menjadi serakah. Para tetua dan murid lainnya pun terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk setuju, menganggap bahwa ini adalah pelajaran spiritual yang sangat dalam. Sementara itu, Chungmyung hanya bisa berbaring di lantai dengan ekspresi putus asa, merasa kelelahan dengan segala kejadian yang terjadi. Dalam hatinya, ia hanya bisa mengeluh dan berpikir bahwa hatinya bisa gagal karena terus-menerus menghadapi situasi yang tak terduga. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.